Proses investigasi atas kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, Dr. Aulia Risma Lestari masih terus berlanjut. Berdasarkan hasil investigasi terbaru yang dilakukan oleh Kemenkes, ditemukan adanya dugaan bahwa sebelum meninggal, Dr. Aulia Risma harus mengeluarkan uang di luar biaya pendidikan resmi. Diketahui ada oknum di PPDS Anestesi Undip yang meminta Dr. Aulia Risma menyetor uang sebesar 20 hingga 40 juta per bulan. Permintaan dana tersebut berlangsung sejak ia memulai program PPDS Anestesi pada bulan Juli 2022 hingga November 2022. Perlu diketahui bahwa Risma menjabat sebagai bendahara angkatan. Ia bertugas menerima pungutan dana dari mahasiswa PPDS Anestesi lainnya dalam angkatannya. Selain itu, ia juga bertanggung jawab menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan di luar lingkup akademik, seperti membiayai penulis lepas yang membuat naskah akademik untuk senior, menggaji office boy, serta memenuhi kebutuhan lainnya dari para senior. Menanggapi temuan ini, Kemenkes telah menyerahkan bukti kesaksian terkait adanya permintaan uang dalam jumlah besar tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Itu gimana tuh mas? Harus ngomong pakai bahasa yang baku atau cuma mas, siap mbak gitu. Apakah betul tuh mas? Bagi saya, dulu kebetulan saya dapat yang sangat terbuka. Itu terserah saja. Kalau saya, adik terserah saya... Terserah tuh gimana maksudnya mas? Terserah itu bisa. Kalau saya membuka semuanya. Ya karena apa? Karena ketika pemeriksaan, kenapa kadang-kadang sulit diajak komunikasi? Karena kita lagi fokus. Dan kita sulit diajak komunikasi, jadi juniornya mungkin segan untuk bicara. Tapi kalau situasinya sudah tenang, pasiennya sudah aman, komunikasi tentu ada. Tapi ada oknum seperti itu ya, oknum seniornya? Semester 1 cuma boleh ngomong sama semester 2? Itu tidak ada. Tapi ada oknum senior seperti itu ya mas? Begini, karena tidak satu OKA itu hanya ada satu semester, ada satu semester 1, ada 2. Kadang-kadang, misalnya saya semester 5, adik saya ada semester 1. Ya, saya harus komunikasi dong. Ada berapa angkatan sih mas di PPDS? Di 80 itu berapa angkatan? 4 angkatan. Oke. Semester 1 sampai semester 8. Di kamar operasi kadang-kadang hanya ada semester 1 dengan semester 3. Ya kan mereka harus bicara. Semester 1 dan semester 5. Kan tidak mungkin tidak bicara, mas. Ya, itu diam-diaman. Sementara semester 2-nya mungkin lagi memang tidak dibuka. Bukan diem-dieman mas, tapi juniornya memang nggak boleh ngomong. Bukan diem-dieman. Juniornya mungkin pengen ngomong, bicara sama senior. Namanya ini kan proses pendidikan, transfer ilmu kan. Nggak mungkin lah junior nggak nanya-nanya. Tapi kan masalahnya yang junior ini cuma boleh ngomong sama semester 2. Dan itu kalau ngomong sama semester 3, dia dibully. Ini hasil investigasinya Kemenkes bicara seperti itu. Kemudian keterangan keluarga juga ada yang ngomong seperti itu. Nah, maksud saya adalah kalau misalkan memang ada temuan seperti itu, silakan diproses. Kita sangat terbuka gitu. Kalau Bapak bertanya pada pengalaman saya, alhamdulillah saya ke adik saya juga open, dan adik saya ke saya juga sangat open. Sebelumnya, Dr. Aulia Risma diketahui meninggal dunia di kamar indekosnya setelah menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya sendiri. Dugaan sementara tindakan nekat ini dilakukan karena Dr. Aulia Risma mengalami tekanan berupa perundungan atau bullying selama menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi di Undip. Sebelum kematiannya, ia sempat mengeluhkan kondisi yang ia alami kepada sang ayah melalui pesan suara. Dalam pesan tersebut, ia menyampaikan bahwa ia merasa kesulitan bangun setelah tidur karena tubuhnya terasa sangat sakit. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa dirinya dilarang keluar untuk membeli minuman di kantin, sehingga terpaksa meminta tolong kepada petugas kebersihan untuk membelikannya minuman. Dalam akhir pesan suaranya, Dr. Aulia Risma mengungkapkan rasa herannya terhadap kondisi yang ia alami selama mengikuti program PPDS di Undip, serta membandingkannya dengan pengalaman temannya yang menjalani program serupa di Universitas Negeri 11 Maret UNS. Enggak, Pak. Enggak ada yang ngomong, Pak. Enggak, Pak. Aku tuh, Pak, tiap pulang itu badanku, Pak, sakit semua, Pak. Kakiku tuh kapalan. Ya, aku mandi juga jarang karena pulang tuh aku lebih milih makan banyak, Pak, daripada mandi. Terus
eh, mau ya kayak aku batuk itu juga kan nggak bisa minum obat, ya diterusin sampai batuknya hilang sendiri. Ya ini udah mendingan, batuknya tinggal dikit. Tiap aku bangun tidur tuh Pak, badannya sakit semua Pak, punggungnya sakit Pak. Bangun harus pelan-pelan, kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah, di Bangsalang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum, karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Terus kembaliannya tak kasihin dia Pak, gue dikasih 30.000 aja dia seneng banget loh. Bener-bener ya Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UNS itu gak 24 jam Pak. Aku gak tahu apa bisa apa enggak Pak. Namun tragis, ayah Dr. Aulia Risma Fakhruri juga meninggal dunia pada 27 Agustus 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Kematian Fakhruri terjadi hanya berselang 15 hari setelah putrinya ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya pada 12 Agustus 2024.